Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurasa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 4500091056. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai unsur-unsur dalam proposal penelitian. Berikut ini merupakan unsur-unsur dalam proposal penelitian. Yang pertama yaitu judul. Judul merupakan gerbang pertama seseorang membaca sebuah proposal penelitian. Karena merupakan gerbang pertama, maka judul proposal penelitian perlu dapat menarik minat orang lain untuk membaca. Judul perlu disingkat, tapi bermakna, dan tentu saja harus jelas terkait dengan isinya. Judul karya ilmiah berbeda dengan judul novel atau semacamnya, dalam hal kejelasan kaitannya dengan isi. Yang kedua, latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Kita bisa mencantumkan pada latar belakang mengenai mengapa kita memilih permasalahan ini. Apakah ada opini independen yang menunjang diperlukannya penelitian ini? Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. 4. Keaslian penelitian. Dalam bagian ini, pada dasarnya perlu kita tunjukkan dengan dasar kajian pustaka bahwa permasalahan yang akan kita teliti belum pernah diteliti sebelumnya. Tapi, bila sudah pernah diteliti, maka perlu kita tunjukkan bahwa teori yang ada belum mantap dan perlu diuji kembali. Kondisi sebaliknya juga berlaku, yaitu bila permasalahan tersebut sudah pernah diteliti dan teori yang ada telah dianggap mantap, maka kita perlu mengganti permasalahan dalam arti mencari judul lain. Yang kelima, faedah yang diharapkan atau manfaat penelitian. Dalam bagian ini perlu ditunjukkan manfaat atau faedah yang diharapkan dari penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan atau pengembangan negara. Manfaat bagi ilmu pengetahuan dapat berupa penemuan atau pengembangan teori baru atau pemantapan teori yang telah ada. Bagi pembangunan negara, apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan langsung ke praktek nyata, atau bila tidak langsung, jalur atau batu-batu loncatannya apa saja. Yang keenam, tujuan dan lingkup penelitian, yaitu meliputi 1. Mengkaji explain, mendeskripsikan describe, atau menjelaskan explain suatu fenomena unik. 2. Meluaskan generalisasi suatu temuan tertentu. 3. Menguji validitas suatu teori. 4. Menutup kesenjangan antara teori yang ada. 5. Memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti yang bertentangan. 6. Memperbaiki metodologi yang keliru. 7. Memperbaiki interpretasi yang keliru. 8. Mengatasi kesulitan dalam praktek. Dan 9. Memperbaharui informasi, mengembangkan bukti longitudinal dari masa ke masa. 7. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dapat diartikan sebagai penegasan atau batas-batas logis penelitian dan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk memperhitungkan apa yang relevan dan apa yang tidak relevan untuk kemudian dikaji dalam penelitiannya, atau sampai batas mana penelitian akan dilakukan dan asumsi yang mendasari penelitian tersebut dilakukan. Tinjauan pustaka juga dapat diartikan peninjauan kembali pustaka-pustaka terkait atau review of literature. Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali atau review pustaka, laporan penelitian, dan sebagainya. Tentang masalah yang berkaitan tidak selalu harus tampak identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan kolateral. Yang kedelapan, landasan teori. Landasan teori adalah sebuah konsep dengan pernyataan yang tertata rapi dan sistematis, memiliki variabel dan penelitian, karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Pengertian lain dari landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep, proposisi yang telah disusun rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Kesembilan, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang sifatnya masih praduga atau menduga-duga, sebab masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Kemudian melalui sebuah riset atau penelitian,
10. Cara penelitian yaitu metode yang diambil dalam meneliti, entah itu metode kualitatif ataupun kuantitatif. Ke-11. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian menguraikan kegiatan dan waktu yang direncanakan dalam tahap-tahap penelitian, rincian kegiatan pada saat tiap tahap, dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tiap tahap. Jadwal dapat dipresentasikan dalam bentuk tabel atau matriks atau uraian narasi. 12. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya nama penulis, judul, tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun penerbit. Daftar pustaka ini digunakan sebagai sumber atau rujukan seorang penulis dalam berkarya. Ke-13. Lampiran. Lampiran pada suatu penelitian adalah salah satu hasil dari penelitian tersebut, biasanya berupa gambar di mana penelitian dilakukan, ataupun hasil dari penelitian. Lampiran tidak diharuskan ada dalam setiap laporan penelitian, hanya disertakan jika memang benar-benar penting. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.